Kalau iman merasa cukup, cukuplah tu, kaya lah artinya. Tapi kalau dapat banyak masih kurang, berarti kita miskin. Ini namanya hawa nafsu yang diperturutkan. Apa kata Rasulullah? Orang yang bertuhan dengan hawa nafsu, kalau diberi gunung emas satu, dia akan minta gunung emas yang kedua. Diberi gunung emas yang kedua, pasti minta gunung emas yang ketiga, dan seterusnya begitu. Oleh dia kata Rasulullah SAW, wala yakfi illa biturab, tidaklah mencukupkannya kecuali tanah. Maksudnya apa? Mati. Kuda masuk dalam tanah 2 kali 1, barulah cukup. Ini bahaya. Makanya saya ngajak jamaah ini berzikir. Kita harus bertuhan dengan Allah, jangan bertuhan dengan hawa nafsu. Ilah kita bukan hawa nafsu. Yang tadi itu Pak, ilahnya siapa? La ilaha illa hawa, tiada Tuhan kecuali keinginan-keinginan. Berarti Tuhan itulah keinginan dia. Sedangkan kita belajar la ilaha illallah. Jadi banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ardin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Huda yang bersama-sama insyaAllah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, bisa naikkan sikit tak suara ni? Suara saya ni habis. Sekaligus Bapak Ibu Saimin dan Saimat, ya, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, insyaAllah mudah-mudahan diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan hidayahnya, sehingga subuh ini di atas izinnya kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, tidak lain untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya, melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya, kemudian kita iktikaf dulu untuk mendengarkan wajangan-wajangan dalam agama, untuk menambah amaliyah kita di bulan yang mulia ini. Kita perlu nasihat. Nasihat itu perlu, dinun nasihat. Agama itu kata Nabi nasihat. Ya. Kalau bulan Ramadan kita mendengar tausiah ini supaya ibadah kita lebih baik. Ya, jangan sampai ibadah kita ini formalitas saja. Makanya banyak-banyak mendengar, insya-Allah yang menambah ilmu bagi kita. Ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang beramal itu harus dengan ilmu.
Bahkan ulama mengatakan man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai terbit fajar kita menahan, kemudian sampailah menjelang maghrib, ghurub syamsi, terbenam matahari, kita berbuka. Secara hukum sah kita menahan hal-hal yang membatalkan, kita niat pada waktu malamnya, sah. Nah, boleh jadi nanti kualitasnya, kualitasnya itu yang tak sah. Ada orang yang beribadah melepaskan kewajiban, boleh jadi dia menghindari dari hal-hal yang membatalkan, itu makan dan minum. Tapi ada orang yang ibadah menjaga jangan sampai pahala dan nilainya batal. Nah, itu yang penting. Nah, semoga Bapak Ibu saya doakan nilai ibadah kita semuanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan subuh kemarin. Nah, ini bertahap nih Pak, kami ini keliling nih Pak. Inilah orang-orang keliling nih. Ya. Bapak jangan berheran, ini makhluk dari mana keluar nih. Ini keliling tawaf, ya, tawaf dari masjid ke masjid. Nah, mudah-mudahan ini kan tawaf kan keliling dia Bang. Nah, berkahnya pun keliling insya-Allah. Ya, berjalannya. Karena orang sering main di masjid itu bagus. Ya, karena tandanya mukmin itu hati terpaut dengan masjid. Bahkan hadis menyatakan 7 golongan nanti di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tak boleh lihat masjid, mau singgah ya tu. Itu bagus tu Pak. Ya, jangan lihat gereja, lihat kelenteng. Ya. Jadi kalau orang beriman naik mobil, naik motor, kalau terpandang masjid hatinya senang. Ini rumah Allah. Kalau aku masuk di dalamnya, secara hakikat aku bertemu dengan Allah. Gitu ya, Pak. Ya. Hati-hati orang yang alergi dengan masjid. Aduh, ya, kacau nih Pak. Dia ke masjid tak ada lain Pak, buang air kecil, buang air besar, cuci kaki kena kotor dari perjalanan. Setelah itu jalan lagi dia, masuklah ke dalam, ya kan? Nah, kasihan masjid jadi persinggahan untuk cuci-cuci ya. Nah, kita masuk masjid tujuannya mencuci hati, Pak, itu penting. Ya. Masuk masjid hati kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada beberapa hal yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kemarin kita bahas, ya, ini mengenai Thalathul munjiat, salah satu 3 macam yang menyebabkan keselamatan dunia dan akhirat. Dah itu dah lewat dah, tak masalah. Nah, selanjutnya yang hati-hati, Thalathul mulhikat, kata Nabi bilang, ya, 3 macam lagi yang menyebabkan kebinasaan. Nah, ini kadang-kadang saya berpikir begini, saya dapat informasi dari guru, kau itu kalau belajar agama jangan mencari nilai-nilai yang baik saja. Tanya guru apa pahalanya, kalau aku amalkan ini berapa nilainya, kalau aku kansalkan ini itu dan sebagainya, apa sih fadilah kasihannya. Banyak orang beragama begitu, tanya tentang fadilah.
Tapi orang yang cerdas akan bertanya, apa yang membinasakan amal? Itu penting. Ya, di sini kurang cerdiknya orang itu, nanya pahala, tapi tak pernah bertanya apa yang merusak amal. Itu yang penting. Bagi saya itu apa yang merusak amal. Kalau kita cerdas menanggapi ini, menjaga yang merusak amal, berarti amalnya baik. Tapi kok tergiur dengan pahala, kafiat, keutamaan dan sebagainya, dia lupa, tak meneliti apa sih yang merusak amal. Ini Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi, 3 macam yang membinasakan, merusak amal kita. Apa itu? Ada sifat-sifat. Fasyuhun syadidun wa hawan muttaba' wal ijabul mar'i binafsihi. 3 kata Nabi bilang. Yang pertama kata Rasulullah, fasyuhun syadid. Syahun ini apa? Sifat apa? Al-bukhlu. Al-bukhlu itu apa? Al-bakhil. Ketemu dah tu dah. Kerana banyak nama-nama lain. Bahasa Arab tu kaya dengan perbendaharaan kata-katanya. Ya. Jadi fasyuhun syadid, ya ini sifat kikir yang amat sangat. Jadi orang beramal, beribadah, kalau sifat kikirnya belum tuntas, belum punah, itu amalnya belum betul. Ya, belum betul amalnya. Karena nanti di surga itu orang kikir tak boleh masuk. Gimana tuh? Nah, kan berat nih Pak. Jadi orang yang bakhil, kikir itu tidak masuk surga, kata Nabi SAW. Nah, karena di surga itu disebut Baitul Asriya, ya, rumahnya orang-orang yang dermawan. Nah, orang kikir nanti dulu ditahan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mohon maaf nih, Ramadan indah sekali. Kalau siapa paham Ramadan ini begitu indah, latihan di situ. Salah satu hikmahnya, kita tak makan, tak minum, menahan lapar, syahwat dan sebagainya, susah rasanya. Disitulah hikmahnya muncul di hati. Allah tanya, yo, kau rasakan bagaimana orang yang susah? Itulah dia maksudnya itu. Nah, sebulan penuh Ramadan, keluar Ramadan masih kikir. Nah, hati-hati, berarti ibadah kita belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang ini kikir? Karena dia tidak melihat hak Allah dan hak makhluk. Itu saja. Orang yang kikir itu tidak melihat bahwa nikmat itu datang dari Allah. Di situ salahnya. Makanya orang yang kikir pasti tamak. Jadi Allah marah, berubah menjadi Allah ridha. Allah tak senang sama seseorang, begitu dia pemurah, bersedekah dan sebagainya, kembali murka jadi ridha. Ini kisahnya ada dalam kitab ni, ya. Kisah burung. Burung tu, burung pipit. Burung pipit tu bertelur. Biasanya di pohon pinang kan. Buat sarang di sana, bertelurlah, menetaslah anaknya. Lalu ada orang yang nakal suka manjat pohon pinang untuk mengambil telur dan anak burung itu jadi mainan. Jadi burung itu marah, dia lapor dengan Allah. Ya Allah, bagaimanalah aku ini melapor dengan engkau? Anak aku, tidak ada orang yang tak senang dengan anak ini, tapi anak aku dicuri tiap hari ini ya Allah. Setiap aku bertelur, telur menetas, muncul anakku dicuri semua. Hati-hati itu yang melihara burung. Burung tu mau bebas. Hampir rata orang yang melihara burung, apalagi nyabung burung, tak berkah hidup. Ya, boleh dipelihara, tapi pasangan dia kasih makan yang bagus, tapi dia pun ingin bebas. Ini udahlah sendiri, tak ada pasangannya, terkurung lagi. Burung menjerit, aku mau kawin, kata dia. Gimana? Penyiksaan itu.
Dia mau bebas, ada pasangan hidup dan sebagainya. Nah, kembali kepada kisah ini, Allah bilang dengan burung tu, baik, kata Allah bilang, nanti kalau dia datang lagi, aku akan musnahkan, dia kata Allah, kerana kasih sayangmu dengan anakmu. Kayak gitu kata Allah bilang. Akhirnya berapa hari berikutnya datang lagi orang itu, dipanjatnya, induk burung menghindarlah, tinggal memandanglah dari kejauhan dia dengan sayap terbang gini memandang. Anaknya diambil lagi. Lalu turun orang tersebut selamat, tidak ada musibah, tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung tu lapor, ya Allah, mana janjimu? Ini orang biasa-biasa saja, aman, kau janji akan membinasakannya. Apa kata Allah? Tadinya aku akan membinasakannya, tapi sebelum dia mengambil anakmu, dia bersedekah, kata Allah. Jadi bersedekah itu yang menahannya, tak jadi Allah murka. Bapak ibu salat, ya, coba dengar panggilan adzan. Mohon maaf nih, kita biar pelajaran. Adzan itu mengumandang, hayya 'ala shalah. Apa arti itu? Mari kita salat. Apa jawabnya? Ayo. Jawabnya la haula wala quwwata illa, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti ibadah itu hakikatnya datang dari karena orang di luar banyak juga yang tak salat. Kenapa bapak ibu bisa salat? Itu Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, bapak ibu berat salat, boleh jadi tak salat. Jadi orang yang bijak tembus pandangannya. Kalau bukan hidayah Allah, kalau bukan pertolongan Allah, aku tidak bisa menyembah Allah. Maka fahamkan la haula wala quwwata illa billah. Itu dia. Sama gak bapak ibu bersedekah? Ayo. Ya. Orang bersedekah kok paham ilmu ini? Dah. Ini rezeki dari Allah, bukan dari diri aku. Aku cuma ikhtiar saja, bergerak, berusaha, memilih, rezeki pun datang. Tapi ingat, kita ini turun dari rumah, pulang kembali mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Nah, begitu kita bersedekah, kita keluarkan lagi, itu pun dengan hidayah Allah. Makanya orang bersedekah itu suka senang bersedekah. Sebenarnya Allah juga mudahkan dia untuk itu. Apalagi puasa Ramadan, lambat laun ni pada puasa ni, kenapa aku bisa kuat? Allah beri kekuatan. Tapi kalau orang pemakan, nampak kelihatan. Masuk Ramadan, makin sore makin nampak dia. Satu arah ya pandangan itu. Apa kata teman-teman? Ya jawab. Yang macam-macam, aku puasa ni yang macam-macam gitu. Jadi saya bilang, memangnya mana kau ya puasa, orang lain tak puasa. Tapi kalau orang pakai iman, itu Allah tolong dia. Puasa ni insya Allah tak berat bagi orang yang beriman. Jadi puasa ni macam-macam. Ada puasa Ramadan, tambah lagi puasa sunnah, puasa 6, tambah lagi Yaumul Bid, bisa lagi Senin Kamis. Masya Allah, tanamkan dalam hati. Jangan merasa sombong, heran bahawa kenapa aku bisa, orang lain tak bisa. Nah, kau ditolong Allah, maka kau bisa. Kalau Allah tak tolong, tak bisa kau, beratlah. Mau pergi haji tu bapak ibu, pergi umrah, itu kalau Allah tak tolong, tak bisa. Kenapa? Hitung berapa ongkos yang dikeluarkan. Ya, saya tidak cerita orang lain ya, orang yang saya sangat kenal sekali, punya kebun banyak, kebun kelapanya tak terhitung dalam. Ya, jadi anaknya dibawa oleh kawannya pergi umrah. Akhir anaknya bilang, baiklah, kerana anaknya pun dah punya kebun. Si anak ngomong sama bapa, sama ayah, ya, ayolah sama-sama kita pergi umrah. Anaknya bagus pula. Si ayah tu bilang, haji umrah pun tak dijamin gitu.
ngomong gitu Pak. Anaknya ngomong sama saya, bapak saya ngomong gitu Pak Ustaz. Macam mana tu? Bapak kau tu masin kedekut. Ya kan? Tadi tu kembali tu Pak. Dia ngitung-ngitung tu Pak. Kalau main hitung-hitungan, udah iman tak bermain, yang bermain hawa nafsu. Makanya iman yang bicara, orang beriman itu dia tolong Allah. Haji mahal tak masalah, umrah mahal tak masalah, Allah bantu. Jadi itu ngeles tu Bapak Ibu. Ngomong itu tuh ngeles, menghindari yang diri dia kikir. Tak dijamin kata dia. Kau ni mau jamin apa? Ini kan perintah Allah melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menghitung-hitung. Kalau menghitung-hitung tak mampu kita ini. Saya sendiri kalau menghitung-hitung terkejut saya. Gimana saya bisa makan, bisa beli rumah, punya mobil dan sebagainya? Kau menghitung-hitung dari mana ini? Jadi jangan menghitung-hitung Bapak Ibu. Di sisi Allah hitungnya lebih dahsyat lagi. Tak mampu kita. Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah beri rezeki tanpa hitungan kalau Allah mau. Tak sulit bagi Allah SWT. Hati-hati. Jangan kita hitung-hitung. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, tubuh kita ini tak mampu kita bayar. Yo. Contoh mata. Mata ini bisa mandang ni mahal tak? Mahal Pak. Sama Allah jangan hitung-hitung dengan mata ini. Orang dulu ahli ibadah, orang Yahudi beribadah kepada Allah. Siang dia puasa, malam dia ibadah, masuk surga. Allah tanya kata Nabi dengan dia, kau masuk surga kenapa? Amalku ya Allah. Tunggu kata Allah. Allah tarik penglihatannya. Mata yang dibutakan Allah. Allah tanya lagi, kau masuk surga kenapa? Tak bisa ngomong dia. Kenapa? Waktu itu dia berpikir, ibadah yang ku kerjakan selama ini, siang puasa malam ibadah, begitu mata dicabut, harga mata lebih mahal. Tu baru mata Bapak Ibu, belum kuping, berapa nilainya? Belum tangan ni masih bisa bergerak. Banyak orang tak bergerak Pak, kena stroke. Kaki tak bisa melangkah, kemaluan tak bisa buang air. Gimana? Perut bermasalah. Aduh, jangan hitung-hitung sama Allah, tak mampu kita. Nangis kita Pak, kalau hitung-hitung sama Allah ni. Kalau Allah pasang tarif setiap kita melihat 1000 ya bayar. Sekali lihat Pak, 2 kali lihat 2000, berapa kali kita melihat story? Itu baru mata. Allah pasang tarif kuping, penciuman bisa bedakan bau busuk, bau wangi. Lidah bisa merasa nyaman tak nyamannya. Gigi masih tumbuh. Kalau gigi tak ada gimana maunya? Gimana Pak nikmat ni? Mahal. Main hitung-hitungan sama Allah jangan. Wa in ta'du ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau hitung-hitung nikmat Allah, kau tak mampu menghitungnya. Nah, inilah dia yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Allah kerana nikmatnya begitu banyak yang diberikan kepada engkau. Ya. Ya. Jadi apa tadi? Yang kedua? Ujub ya. Jadi jangan heran dengan diri kita. Ya, rasakan semuanya yang datang dari kita tu di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir. Apa yang terakhir? Ujub tadi ya. Ujub yang terakhir bukan? Pada doa. Oh, melompatlah ni. Yang kedua, anggaplah yang ketiga ni ya. Nah, wa hawan muttaba', ya keinginan hawa nafsu yang diperturutkan. Ini kata Nabi, hati-hati, yang membinasakan keinginan-keinginan yang tak ada batasnya. Ya. Pernah saya singgung kemarin tu. Saya dapat rezeki umpamanya 100.000. Saya merasa cukup. Ada orang dapat 1 juta tapi kurang. Padahal yang dapat 1 juta sehari, rumahnya udah mentereng, rezekinya udah banyak, melimpah dan sebagainya. Saya dapat 100.000 merasa cukup. Pertanyaannya, yang kaya yang mana? Yang kurang ke yang cukup? Mohon maaf nih ya, kita ini maknanya iman nih yang bicara. Kalau iman merasa cukup, cukuplah tu, kaya lah artinya.
Tapi kalau dapat banyak masih kurang, berarti kita miskin. Ini namanya hawa nafsu yang diperturutkan. Apa kata Rasulullah? Orang yang bertuhan dengan hawa nafsu, kalau diberi gunung emas satu, dia akan minta gunung emas yang kedua. Diberi gunung emas yang kedua, pasti minta gunung emas yang ketiga, dan seterusnya begitu. Oleh dia kata Rasulullah SAW, wala yakfi illa biturab, tidaklah mencukupkannya kecuali tanah. Maksudnya apa? Mati. Kuda masuk dalam tanah 2 kali 1 barulah cukup. Ini bahaya. Makanya saya ngajak jamaah ini berzikir. Kita harus bertuhan dengan Allah, jangan bertuhan dengan hawa nafsu. Ilah kita bukan hawa nafsu. Yang tadi itu Pak, ilahnya siapa? La ilaha illa hawa, tiada Tuhan kecuali keinginan-keinginan. Berarti Tuhan itulah keinginan dia. Sedangkan kita belajar la ilaha illallah. Jadi banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. InsyaAllah ilah kita kembali kepada Allah. Ulangi-ulangi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. Biha yathbutul iman, biha yahsulul aman. Karir ayyuhal insan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi. Cukup. Kalau orang mau kaya pakai kalimat ini Pak, bisa kaya. Ya kayak Abu Bakar, sedekahnya banyak, rezekinya banyak, sedekahnya banyak, tapi pegangan dia cuma Allah dan Rasulnya. Nah kita juga begitu. Ini kalimat ini buat kita kaya. Berapa pun dapat, insya Allah cukup. Biha yathbutul iman, biha yahsulul aman. Dengan kalimat ini untuk menetapkan iman. Dengan kalimat ini muncul rasa aman di hati. Ayo Bapak Ibu, kalau iman kuat cukup dengan Allah saja. Apa pemberian cukup. Keduanya rasa aman diberi dengan kalimat ini. Apa jaminannya? Allah yang menjamin. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu benteng aku, kata Allah. Wa man qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkannya dia masuk dalam benteng aku. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Siapa masuk dalam benteng aku maka aman daripada adab aku. Aman. Artinya apa? Ketenangan ada. Orang tenang bersama Allah di hatinya, insya Allah tetap cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaya hakiki. Nah, Nabi menyatakan laisal ghina min kathatil arad, innal ghina ghinan nafas. Kaya hakiki bukan kau banyak mengumpulkan benda-benda, harta-harta, bukan, tapi kaya hakiki kaya dirimu, hatimu bersama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ni jamaah sudah banyak mengamalkan zikir. Bapak Ibu kalau ada yang kepingin dari jamaah di sini ingin bergabung, silakan. Ini dijamin oleh Allah SWT dan dijamin oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dari guru-guru kami yang telah menyampaikan betapa nikmatnya bersama Allah waktu kita menyebut la ilaha illallah. Di dunia ucapan ini, nanti waktu meninggal pun ini juga kita ucapkan. Apa jaminannya? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Akhir ucapan. Amalkan sekarang Bapak Ibu, insyaallah meninggal nanti kita akan bisa mengucapkan kalimat ini. Kalau meninggal bisa mengucapkan ini, aman dalam kubur kita insyaallah. La wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Insyaallah tidak akan susah orang yang mengamalkan la ilaha illallah baik dalam kubur mereka ataupun nanti di padang mahsyar. Dunia tenang, aman, meninggal husnul khatimah, dalam kubur lapang. Mau dah tu? Insyaallah. Tapi kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat tauhid kecuali kalimat ini. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya apa?
Termasuk yang membinasakan, hati-hati, jangan cari pahala keutamaan, tapi pandanglah yang merusak amal. Jadi sifat kikir tandanya ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperturutkan hawa nafsu berarti kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ujub dengan diri sendiri, kita tak melihat nikmat datang dari Allah. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi orang mukmin sejati. Semoga Ramadan ini membersihkan dosa-dosa kita, dikuatkan iman kita, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf atas khilafan dan dosa, kesalahan. Semoga kita akan dipertemukan Allah nanti dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita silaturahim, dan semoga akhir hidup kita menjadi akhir yang baik. Kalau kita dipanggil oleh Allah, kalau tak sampai Ramadan akan datang, nah semoga kita mati dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.